Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya berada di wilayah Bekasi Utara, tepatnya di salah satu SD, yaitu SD IT Mentari Indonesia. Sekolah ini menyelenggarakan vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun dan kami KPAI melakukan pengawasan di wilayah ini. Nah, seperti apa? Ya, nanti kita ikuti terus video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe ya. Ikuti terus video saya dan kita lihat bagaimana keseruan di sini, termasuk wawancara dengan ibu kepala sekolah, dengan ibu kepala puskesmas dan juga orang tua. Oke ya. Datang melalui gerbang belakang, lalu cuci tangan, nanti ada cek suhu juga, lalu diarahkan untuk ke ruang tunggu, ada meja pendaftaran di sana, ada guru kami yang menjaga. Jadi anak-anak diantar orang tua. Iya, betul. Ada berapa Bu di sini sekarang? Ada 294 yang mau vaksin ya? Iya, ada. Itu meja. Ini meja pendaftaran. Jadi muridnya 294. Iya, di sini ada meja pendaftaran. Ya. Nanti setelah pendaftaran daftar dulu. Iya, di sini dicek kartu keluarga, terus surat persetujuan orang tua sama kartu screening. Oke. Iya, setelah itu rata-rata seluruhnya Ibu KPAI mereka menyetujui, alhamdulillah. Menyetujui iya, alhamdulillah. Oke. Nah, setelah itu setelah dari sini? Iya, setelah dari sini mereka daftarnya ya. Ini beda-beda kelas? Iya, Ibu, beda kelas. Ibu kelas 6 ini. Oh, udah berapa orang Ibu? Ada 50%. Ini yang sesi 2 kebetulan Bu, kelas 456. Ya? Iya. Betul, kelas 1. 1 2 3. Berarti 1 2 3. Kalau 1 2 3 sudah hampir selesai semua, Ibu. Oh, terus sekarang yang jam ini berapa? Yang jam kelas 456. Oh, tadi banyak yang nangis kan? Ada beberapa sih, Bu. Iya. Ini kepala puskesmas. Iya. Iya. Jadi setelah pendaftaran mereka di screening di sini. Di screening dulu. Nah, nakes ya? Iya, ada nakes. Kita jadwal ini sesuaikan sama sasaran. Kalau sasarannya banyak, kita turunkan nakes banyak. Kalau sasarannya nggak banyak, ya kita sesuaikan. Kenapa ya? Jadi nakesnya bagi-bagi. Ya, ini disesuaikan karena ini ada berapa di sini? Di sini ada screening 4, vaksinator 4, 3 tahun 9. Banyak juga ya? Yang Ibu ada berapa di puskesmas semuanya? Ada 40. Di sini aja udah 9 ya? Iya, terus ada yang batin TNI 2, terus KSD Amalia tadi 2, ya FI Anur 3. Ini sudah lokasi ketiga ini? Yang UPM Bekasi Utara? Ini UPM-nya? Oke. Ini berarti yang masih yang udah yang terakhir di... belum terakhir. Kita masih berjalan sekitar sampai tanggal 11 Januarian mungkin baru selesai. Berdosis 1 itu? 11 Januari ya? Ya. Nanti baru... Tapi yang udah di awal-awal mereka sudah merencanakan untuk vaksin dosis kedua. Udah lancar lah ya. 4 minggu lagi ya. Masih lama nih. Karena memang ada beberapa sekolah juga yang baru melaksanakan imunisasi bias ya. Jadi entah itu 20 atau 30% belum bisa vaksin seluruhnya. Kalau belum 2 minggu belum bisa ikut vaksin COVID. Karena DPT kemarin dia masih Jadi ada bias. Iya. Jadi ada ketentuan begitu ya. Kalau belum 2 minggu belum bisa ya. 2 minggu atau sebulan. bulan imunisasi anak sekolah. Iya, kan itu udah biasa dilakuin ya. DPT. Ini ya, Oh, duduk. iya duduk Ibu sambil mengantri. Kan tadi kan pas kelas 1 sampai 3 kan antri ya, banyak gitu. Jadi mereka kita kasih duduk dulu. Supaya di sininya tertib gitu, Ibu. Iya. Ada nggak tadi yang nangis terus nularin yang lain? Alhamdulillah tadi yang nangis
sekitar 3 orang ya, yang lain sih tidak terpengaruh. Alhamdulillah. Iya. Ada yang sampai kejer-kejer tadi sih. Tapi untungnya didampingi bundanya kan, jadi ya bisa membantu. Iya, betul, gitu. betul. Kadang begitu ya namanya anak ya Bu ya. Iya. Udah Kalau bias juga kan Ini masih sasaran 290, mudah-mudahan 2 jam selesai. Amin, amin. Kita kecepatannya 150 per jam. Oh, ini ruang. Ini ruang observasi. Jadi yang sudah divaksin kita Jadi dari tadi ke situ, ke sini observasi dulu. 15 menit ya? 10 menit. Oh, hanya 10 menit. Iya. Terus yang apa? Masukin datanya di ruangan yang Di ruang sebelah Oh, ada yang tadi sendiri. musola itu. Iya, betul. Yang saya lewat tadi. Iya, ya? betul. Oh, itu masukinnya di situ. Di situ. Oh, nanti tapi anak-anak nggak nunggu itu, nggak Nggak. nunggu kartu Tidak. itu ya. Oh, ini kecil-kecil. Iya. Mereka diminum susu dulu sebentar, terus pulang. Oh, iya. Kenapa nggak diminum susunya? Mau? Aku bukain? Nggak mau, nanti di rumah aja. Oh gitu. Sakit nggak? Nggak pinter. Oh, ada lagi nih. Iya. Ini nanti 10 menit baru ya. Iya. Bundanya di luar. Di luar, betul. 10 menit di sini. Nanti kalau sudah 10 menit kita keluarkan lagi. Oke, ya. Baru diizinkan pulang. Kayaknya sih rata-rata nggak bergejala apa-apa ini. Iya, alhamdulillah sih, Bu. Baik-baik gitu Iya. ngelihat. tidak nampak lemas, enggak. 10 menit ya Bu ini Bu. Iya, observasi. Nggak ada yang pingsan, nggak ada yang... Nggak ada yang itu ya. Dan ini juga apa kelihatan wajah-wajah Iya, cerah. seger. Nggak Tapi ada kalau yang- vaksin COVID ini banyak, kayaknya banyak orang tua yang ACC ya. Iya. Beda dengan bias DTTD. Iya, kalau biasanya Oh, mereka DTTD kurang. di kami tuh sedikit yang mengizinkan. Peminatnya. Oh, masa? Iya. Tapi kalau ini Ini alhamdulillah. mayoritas ya, malah Iya, seluruhnya ya. betul. Kan ini biar bisa jalan, terus Biar bisa ikut sekolah juga, Ibu. Masuk. Biar bisa kena sekolah COVID juga kan. Heeh. biar bisa Sehat-sehat. Sudah kangen sekolah pun Iya. Iya. Omikronnya kok ngeri juga ya. Untuk posyandu boleh buka nggak? Boleh Bu, Boleh ya? boleh. Di beberapa daerah juga buka. Iya. Apalagi untuk layanan dasar itu kan ya, kesehatan dasar itu, Iya, itu iya. wajib. Kemarin kan 2 tahun yang lalu kan ada surat jangan dulu posyandu. Oh iya, dulu. memang, betul. Ya, tapi ini kita nunggu ininya. Boleh lagi nggak surat resminya kita nunggu? Tim gugus tugas COVID daerahnya belum ngeluarin ya? Belum. Di Jakarta aja udah bisa loh Bu, posyandu. Tapi saya rencana Januari ini mau pelayanan posyandu, soalnya kalau tidak posyandu jadi capek. Iya Bu, betul. Target juga jadi nggak tercapai ya Bu. Iya. Kalau posyandu kan serentak dibantunya juga banyak kalau ibu-ibu Iya. ya. Kemarin cuma sweeping kurang. Kakak udah Iya, susu, pasti. Miss ini belum dikasih susu loh. Ditambah lagi orang tua misalnya anaknya masih bayi itu kan mungkin dia ke bidang terdekat masih ini ya. Tapi kalau untuk yang imunisasi yang berikutnya ya Bu ya, yang itu agak nggak kecapai ya. Heeh. Yang vaksin Yang paling- kita layani di puskesmas, vaksinasi vaksin. balita. Oh, gitu. Cuma ya banyak yang nggak datang jadi. Iya kan nggak tercapai target kan. ya keluar. Beda kalau didatengin kan, maksudnya Iya. didekatkan. Males. Tapi kalau untuk lansia, Males bisa alhamdulillah ya. Lansia lansia udah dia berjalan. Oh ya, vaksin lansia kita. Yang lansia ya. Timur ya. Yang anak-anak mungkin orang tua khawatir juga bawa atau males juga bawa. Males. Ya saya males. Kalau tinggal melangkah nggak males. Iya, kalau dekat dari rumah nggak males dia. Kalau jauh itu terus suruh ngantri dia wah males gitu. Bawa bayi, naik Iya. apa? Nah itu betul. Ya sekarang kita akan ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah ya terkait dengan kegiatan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun di sekolah ini ya. Nah kita akan kenalan dulu. Tak kenal kamu kata sayang ya Bu. Oke Iya, Ibu, betul, Ibu. Kenalan nama, terus sudah berapa lama mengajar atau jadi kepala sekolah di sini? Iya. Baik, Ibu, nama saya Yayah Maria Ulfah. Alhamdulillah saya mengajar di sekolah sini sudah 13 tahun. Udah lama ya. Dan menjadi kepala sekolah sudah 4 tahun. 4 tahun ya. tahun. Ini tahun Jadi, keempat saya. Tahun keempatnya Iya, ini betul. ya. Berapa Bu jumlah murid SD-nya?
Untuk saat ini 294 Ibu. 294. Iya. Nah, ini kan sekarang ada kegiatan vaksinasi anak nih, betul. usia 6 sampai 11. Nah, Iya. apa sih yang dipersiapkan oleh sekolah sebelum kegiatan vaksinasi ini? Baik, pertama waktu pengambilan rapat kami mengumpulkan surat persetujuan orang tua dulu. Oke. Karena tanpa persetujuan orang tua kan kegiatan Nggak ini bisa tidak bisa, divaksin anak-anaknya, tidak ya. bisa terlaksana ya. Itu yang pertama kali kami kumpulkan di hari Kamis dan Jumat tanggal 22-23 kemarin. Setelah itu kami rekap berapa persen dari yang ikut. Gitu. Ada beberapa memang yang memang ada komorbid Ibu. Nah, jadi tidak mengizinkan. Setelah itu kami sebarkan kartu screening ke orang tua. Mereka nge-print sendiri dari rumah. Semua dipersiapkan. Kakak, dan hari kemarin kami mempersiapkan tempat berkoordinasi dengan kepala puskesmas. Oke, jadi Iya. tempat memang tanggung jawab dari sekolah Betul, ya. Vaksin dan nakes dari Dari puskesmas puskesmas, gitu. iya. Nah, ketika anak-anak tadi dimintain izin dari orang tua, ada nggak orang tua yang nggak setuju? Alhamdulillah, semua orang tua menyetujui kegiatan ini. Oh, semua ya. Iya, Jadi dukung betul ya Dukung untuk betul. soal COVID ini ya. Iya, betul. Sekolah kan beberapa kali ngadain kayak vaksin atau imunisasi gitu Iya, ya, betul. bias istilahnya ya. Itu antusiasnya untuk divaksin sama dengan ini atau gimana? Tidak berbeda. Oh, berbedanya Iya. gimana? Ketika kita tetap kan kita meskipun bias itu kita keluarkan surat persetujuan orang tua. Bu. Betul. Iya, itu dari misalnya kelas 1 nih, kelas 1 itu dari jumlah 50 siswa paling 50% yang menyetujui. Ya. Setengahnya doang Iya. ya? Kalau ini 100% ya? Kalau ini 100%. Oh, jadi berbeda ya rupanya Berbeda. antusiasnya. Karena antusias orang tua mungkin kan dengan vaksin anak-anaknya bisa sekolah Tetap setiap muka, hari ya, iya. betul. Kalau Udah lama nih gitu ya betul, PJJ. mereka kan sudah udah pengen sekolah gitu. Meskipun kemarin kita tetap sekolah sih Bu, cuma satu hari sekolah, ya. satu hari di rumah, dan mereka kenapa mereka mengizinkan 100% karena mereka ingin kita bisa sekolah setiap hari Miss gitu. Oh, memang itu sih alasannya. Ya, gitu itu motivasinya ya. Betul. Itu Yang menurut saya bagus juga gitu ya, jadi terpenuhi juga ya target pemerintah iya, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, Gitu. kalau guru gimana Bu, guru-guru di sini? Kalau guru kami alhamdulillah 100% sudah divaksin. Ibu. Sudah divaksin juga Iya, ya? alhamdulillah. Nah, setelah semua divaksin nih kayak gini, Ibu harapannya apa? Harapan kami sih siswa-siswa kami, guru-guru kami di sini sehat ya Bu ya, dan kita belajar seperti biasa, kembali normal seperti semula gitu loh Bu. Iya. Kan sementara ini kan kita belajarnya ganti-gantian, jadi guru pun harus menyiapkan video pembelajaran lagi, jadi 2 kali bekerjanya. Nah ini mungkin setelah ini Jadi lebih fokus, iya, jadi pada lebih luring. fokus, ya. Orang tua juga bisa tenang juga gitu ya, nggak yang aduh anak saya masih di rumah Miss gitu ya. Iya, Jadi iya. mereka tenang dan kita bisa normal kembali seperti biasa Bu, Ya, belajar. mudah-mudahan ya. Iya, Apalagi vaksin ini penting, jadi Iya. insya Allah kalau udah 100% apalagi ya. Iya, Nah, mudah-mudahan aman, kalaupun ketularan Amin. kan gejalanya lebih ringan Iya, ya. betul. Oke. Alhamdulillah. Ya demikian, ternyata menarik juga ya. Jadi rupanya kalau vaksin bias tadi yang rutin ya sebenarnya anak-anak itu dia lebih dibandingkan sama vaksin COVID, ternyata minat COVID-nya lebih besar. banyak ya, sampai 100% luar biasa ya. Oke, terima kasih ya Ibu Kepala Sekolah. Iya, Ibu sama-sama. Oke. Kita lanjutkan obrolannya dengan Ibu Kepala Puskesmas. Nah, kan tadi sudah ngobrol tuh sama Ibu Kepala Sekolah. Nah, sekarang kita mau dengan Ibu Kepala Puskesmas. Ini berarti Ibu Kepala Puskesmas di Puskesmas Kaliabang Tengah, Kota Bekasi. Oh ya, silakan Bu, kenalan nama, jabatan, dan udah berapa lama tuh bertugas di Puskesmas? Nama saya Dr. Gigi Elizabeth Hendarti, tugas di Puskesmas Kaliabang Tengah sudah 6 tahun. Oh, 6 Sebelumnya tahun. tugas di Kepala Puskesmas di wilayah utara juga 8 tahun. Jadi 14 tahun Oh, luar jadi biasa ya. Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas dan sudah di 2 Puskesmas ya, Dua tapi puskesmas. wilayahnya semua di Bekasi Utara. Utara. Kebetulan rumahnya juga di Bekasi Utara ya. Sebelumnya fungsional, kemudian struktural, sekarang fungsional lagi yang mendapat tugas tambahan Tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas ya. Nah, Bu, ini kan wilayah Ibu yang menjadi tanggung jawab Ibu itu Iya. ada berapa target vaksinasi anak, Bu? Untuk vaksinasi anak kita ada 27 sekolah, SD 18, selain itu MI. Oke. Iya. Oh, yang di bawah Kementerian Agama ya. Iya, Oke. dari Kemenak. Untuk SD
dan MI sasaran kurang lebih 15.000 Total dari itu 27 sekolah. Sekolah 15.000 ya, banyak juga ya Bu ya. Yang SD negeri sudah selesai. Kita mulai dari tanggal 20 Desember ini. kick off-nya tanggal 15 kemarin. Terus kita koordinasi dengan 4 pilar namanya kalau di kecamatan dan kelurahan kita bekerja sama antara Babinsa, Babin Kamtibmas, Lurah, dan Puskesmas. Oke. Sebelumnya 3 pilar, Puskesmas tidak disertakan. Kita ada 3 pilar. Begitu ada COVID, Pak Wali Kota membentuk 4 pilar ini. Jadi untuk penanganan COVID kita 4 pilar bekerja sama. Makanya kita kemana-mana sama Pak Polisi dan Pak Tentara. Nah, gitu kebetulan ya. hari ini TNI kebagian di 1 MI 12 di RW 5. Oh gitu. Jadi memang dibagi-bagi ya. Iya. Karena kan memperlihatkan kecukupan ya tenaga medisnya ya Bu ya, tenaga kesehatannya seberapa. Nah selama ini ada kendala nggak sih Bu? Kendala hampir tidak ada ya. Hampir untuk tidak ada. Vaksinasi 6 sampai 11 tahun ini antusiasnya luar biasa. Luar biasa. Iya. Pernah itu nggak dapat cerita lucu ketika anak-anak yang divaksin, apalagi ini umur 6 sampai 11 ya, itu ada nggak kisah-kisah yang lucu gitu, anaknya nangis atau anaknya malah menghibur anak yang lain gimana? Iya, ada yang tidak mau, akhirnya panggil abinya lama sekali. Abinya datang, abinya marah karena anaknya tetap tidak mau, namanya takut kan tidak bisa dielakkan ya. Betul. Akhirnya ya sama Pak Polisi dipangku, udah 2 detik selesai. Sudah menunggu abinya lama sekali. Ternyata Pak Polisi malah cepet ya? Ya, tapi sedikit dipaksa. Sedikit dipaksa. Kalau kayak gitu bapak ibunya pingin tapi anaknya takut ya kan. Iya, dan memaksa kalau betul-betul lagi dalam kondisi itu dipaksa kan juga secara psikologi kasihan ya. Iya. Tapi rupanya ada juga yang mungkin berkebutuhan khusus ya, jadi ibunya ditendang. Sayanya ikut merayu pas di belakangnya, jadi ikut kelempar tenaganya kan kuat. Ya itu resiko memang yang berhadapan dengan anak-anak, termasuk apalagi anak-anak berkebutuhan khusus. Memang kita harus sabar ya Bu ya. Kendalanya mungkin ini karena kita pelayanan di dalam gedung harus jalan, di luar gedung harus jalan, semuanya harus cepat. Betul. Ya, kita akhirnya kita bagi-bagi tiap hari itu bagi si ini. Saya sendiri ikut screening. Sampai turun ya Ibu. Kalau di vaksinatornya kurang ya ikut. Kalau misalnya nih, kan lagi pandemi nih, layanan kesehatan dasar vaksin untuk anak-anak sendiri gimana Bu? Kok di puskesmas yang Ibu komando ini? Iya, untuk vaksinasi dasar untuk balita ya. Kita tetap laksanakan di hari Selasa dan Rabu. Sudah terjadwal itu, datang ke puskesmas gitu di itunya. Puskesmas. Jadi udah jadwal lama memang sebelum pandemi juga begitu. Selasa, Rabu. Tapi antusiasnya masyarakat gimana selama pandemi? Saat pandemi mereka yang vaksin datang ke puskesmas sedikit. Sangat sedikit ya, jauh sebelum pandemi itu jauh ya angkanya. Iya, jauh. Berarti terjadi penurunan sebenarnya ya. Iya. Ibu harapannya apa nih agar tadi ya kan bagaimanapun pandemi bukan cuma ngurusin COVID aja, tapi kan kesehatan yang lain biar nggak ada wabah lain kan penting ya, itu gimana Bu? Harapannya pandemi ini segera berlalu, kehidupan normal lagi, pelayanan normal lagi. Tapi ini sepertinya sudah landai di Kaliabang Tengah, sudah zero kasus, zero kasus. Udah zero kasus ya? Iya, sebelumnya ini Kaliabang ini the best untuk kasusnya paling banyak, kematian sehari bisa 3, kita ngawasi hampir 100 pasien. Ya, bisa 0 itu luar biasa. Alhamdulillah banget ya, bisa luar biasa seperti itu. Itu pastikan kerja keras juga semua pihak ya Bu ya. Iya, mana kita juga berjatuhan kita sendiri. Iya, tenaga kesehatan juga banyak kemudian menjadi korban ya Bu. Itu luar biasa. Puncak-puncaknya bulan Juli kemarin. Kalau di puskesmas Ibu ada yang nakes yang meninggal karena COVID? Tidak ada. Tidak ada ya. Tapi sempat
tertular pasti gitu, ada angkanya cukup tinggi. Iya. Mau nggak mau ya karena ngurusin pasien. Nah kalau terkait dengan apa sinergi ini dengan tentara, dengan tadi yang 4 pilar Ibu katakan, menurut Ibu gitu ya sebagai nakes melihat itu efektif nggak Bu? Positif sekali, efektif banget. Jadi kita terbantu sekali. Terbantu ya. Iya. Oke, berarti mudah-mudahan ya betul-betul harapan Ibu yang pandemi segera berlalu dengan divaksin, mudah-mudahan ya kekebalan komunitasnya terbentuk ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Demikian obrolan kita dengan Ibu Elizabeth, Kepala Puskesmas Kali Abang Tengah Kota Bekasi. Jadi itu Kali Abang Tengah Kota Bekasi ya. Jadi di sini sebenarnya ada banyak puskesmas ya Bu. Ada berapa Bu kalau di wilayah Bekasi Utara ini sebenarnya totalnya? Di Kaliabang di Kecamatan Bekasi Utara ada 6 kelurahan, masing-masing ada puskesmasnya sendiri-sendiri, ada 6. Ada 6 ya. Masing-masing bukan membawahi puskesmas jadi, lain, tapi berdiri secara itu setara masing-masing UPTD sendiri-sendiri. UPTD sendiri. Ya itu ya artinya pelayanan masyarakat pasti dengan adanya puskesmas di setiap kelurahan itu akan lebih memudahkan ya, terutama tadi pelayanan, misalnya layanan dasar kesehatan untuk balita maupun anak-anak lain. Oke, demikian obrolan kita. Tapi sebelumnya nih kita akan juga ngobrol nanti dengan salah satu perwakilan orang tua ya. Nah, tapi tadi kepala sekolah, kemudian ibu kepala puskesmas sudah menjelaskan saat itu, dan sekarang kita mau tanya apa kesannya dari para orang tua murid ya. Oke, demikian, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Oke Bu, kan kata tak kenal maka tak sayang. Kita mau ngobrolin ini tentang kesan-kesan dari vaksinasi di sekolah ini. Nah, Ibu kan ada anaknya yang divaksin ya di sekolah ini ya. Alhamdulillah. Anaknya kelas berapa Bu? Kelas 4. Kelas 4. Lagi perempuan? Perempuan. Oke, nah sekarang Ibu kenalin namanya. Silahkan, nama Ibu. Nama saya Faikotul Himmah. Panggilannya? Ibu Faik. Ibu Faik, oke. Ya. Ibu orang tua murid ya di sini, satu anak ya? Satu anak, iya, kebetulan tinggal satu yang di sini. Oke. Sebelumnya 3 anak. Sebelumnya di sini semua? Iya, di sini semua. Karena rumahnya dekat apa ya Bu ya? Iya, oke. begitu. Bu, ini kan lagi vaksin nih, anak Ibu sekarang mau vaksin, itu atas keinginannya si anak atau Ibu yang rayu-rayu nih, vaksin COVID-19 nih? Kebetulan karena memang kakaknya sudah semua, kita semua sudah, dia bersemangat untuk ikut. Oh, jadi malah dia bersemangat? Iya, karena memang banyak alasan-alasan yang mungkin dia sendiri pertama mungkin pengen sehat, yang keduanya kalau kemana-mana dia seperti takut sendiri kalau enggak. Karena belum vaksin. Jadi kalau lainnya merasa kakaknya aman, orang tuanya aman, dia merasa belum aman kayak gitu. Oke, nah dia punya keinginan nggak biar saya bisa PTM setiap hari gitu? Begitu ada nggak di omongannya dia? Ada. Ada namanya juga? anak udah ada kejenuhan di rumah seperti itu, makanya pengen sekolah normal lagi. Kayak gitu. Prokesnya juga berjalan ya? Prokesnya iya. Oke, Ibu nih setelah anaknya divaksin harapannya apa? Harapannya terhadap anak, mungkin anak makin sehat. Iya, semoga terbentuk imun yang bagus untuk si anak. Imunnya dia bagus, terus nanti kedepannya juga dia artinya penyakit-penyakit atau apa itu nggak mudah menghampiri dia. Harapannya saya sebagai orang tua seperti itu. Anak tetap lincah, belajar itu. Gitu. Nah, kalau sekolah sendiri Ibu PTM ini anaknya berarti udah PTM, tapi baru berapa kalau dalam seminggu? 2 kali. 2 kali dalam seminggu? Iya, 2 kali. Nah setelah divaksin Ibu berharapnya berapa kali? Berharapnya, selama ini berharapnya memang full 5, tapi mungkin tiap hari? Tiap hari, tapi mungkin waktunya yang masih anak-anak perlu waktunya yang nggak harus full sampai jadi jadwal. dipendekin. Kalau semula sampai jam berapa tuh? Kalau anak kelas 4 tuh harusnya 11. Sampai jam 11. Biasanya dari pagi jam 7:30 sampai jam 11. Nah, mungkin kalau nanti ke depannya mungkin boleh 5 hari tapi nggak langsung full dari jam 3. Bertahap-tahap lah naikinnya. Bertahap dulu gitu waktunya, iya. Nah, selama ini waktu masuk berapa lama? Masuk jam 7:30 sampai jam 11. Sampai 11. Dan berharapnya nanti perlahan-lahan aja gitu naikinnya.
Perlahan Jadi aja, mungkin misalnya sampai jam 12 gitu. sampai mereka sholat zuhur, setelah pulang. selesai pulang. Ya, mereka Oke. masih ada waktu istirahat karena mereka perlu adjust dengan selama Kondisi ini yang juga, ya, betul-betul selama juga ini. kan adaptasi ya dari biasa di rumah kemudian. Iya, betul. Terus Oh, mereka iya. juga pokoknya pasti banyak adaptasi yang perlu mereka lakukan sekarang karena break, istilahnya break 2 tahun. Dan itu kan butuh waktu ya Bu Butuh menyesuaikannya. waktu, belajar semuanya butuh waktu. Oke. Itu, iya. Ya, demikian ya komentar nih dari Ibu salah satu orang tua murid ya. Nah, mudah-mudahan semua anak Indonesia sehat ya Bu ya. Amin. Nah, amin. oke, demikian video kita. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi pada video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.